Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Win Haryoso selaku Direktur HR Sinergia dan praktisi HR berpengalaman. Mari kita dengarkan insight atau pengetahuan yang luar biasa dari beliau. Nanti ada sesi Q&A ya teman-teman. Bapak, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua, saudara semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Win Haryoso, pimpinan dari HR Sinergia Consulting. Jadi lembaga yang melakukan proses rekrutmen, proses training, dan proses consulting. Mudah-mudahan pada kesempatan siang berbahagia ini saya bisa sharing untuk tema yang cukup penting bagi kita semua, khususnya adik-adik yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mengikuti proses rekrutmen. Mudah-mudahan pengalaman saya sebagai HRD kurang lebih 25 tahun ya, bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya. Nah, strategi dan rasa sukses untuk menghadapi tes wawancara. Jadi, tes wawancara merupakan salah satu tahapan di dalam proses rekrutmen. Biasanya awalnya tes psikotes atau tes psikologi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, namun demikian tes wawancara ini seringkali menjadi momok atau hal yang sangat mungkin ya menakutkan atau mengkhawatirkan bagi adik-adik semua. Maka pada kesempatan hari ini saya akan coba untuk menyampaikan strateginya, rahasianya, ya, atau kiat-kiatnya bagaimana menghadapi tes wawancara atau interview. Itu ya adik-adik semua, sudah siap belum? Ya, kita akan mulai. Yang pertama, apa sih sebenarnya tes wawancara itu? Dan bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam tes wawancara? Tes wawancara adalah tes untuk melihat, untuk mencari kecocokan ya, antara kandidat dengan kompetensi yang akan dicari, ya, dengan tempat kerjanya nanti. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam tes wawancara? Bagaimana adik-adik semua caranya? Caranya cukup sederhana, yaitu bagaimana kita bisa tampil meyakinkan. Silakan, Mas Abi. Ya, jadi kita bisa bagaimana caranya supaya penampilan kita bisa pada saat wawancara itu bisa meyakinkan. Meyakinkan apa? Artinya apa? Yaitu bisa meyakinkan pewawancara bahwa kita adalah kandidat yang tepat yang sedang mereka cari. Nah, jadi untuk bisa sukses kita harus tampil meyakinkan. Meyakinkan agar supaya pewawancara itu yakin bahwa kitalah kandidat yang sedang dicari itu. Kitalah kandidat yang cocok dengan tempat kerja nanti. Nah, karena yang dicari ini adalah kecocokan. Jadi kitalah kandidat yang cocok dengan tempat kerja nanti. Oke adik-adik semua, sampai ini mungkin adik semua paham ya, bagaimana caranya untuk kita bisa tampil meyakinkan. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya. Nah, itu ya. Bagaimana caranya kita bisa tampil meyakinkan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan pewawancara, ya, saya akan jelaskan dulu jenis-jenis tes wawancara atau interview. Yang pertama, ada tes wawancara umum. Yang kedua, tes wawancara kompetensi. Dan yang ketiga, tes wawancara prestasi. Tes wawancara umum ini biasanya untuk fresh graduate, ya.
yang baru lulus atau mereka yang pengalaman kerjanya masih sedikit. Ya. Nah, biasanya tes wawancara secara umum. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya tentang tes wawancara umum ini. Yang kedua, ada tes wawancara kompetensi. Nah, tes wawancara kompetensi biasanya dilakukan untuk loker-loker lowongan kerja yang membutuhkan pengalaman atau kompetensi khusus. Nah, biasanya nanti yang digali itu adalah masalah kompetensi. Apakah kompetensinya accounting, apakah kompetensi digital marketing, apakah maintenance, dan lain sebagainya. Nah, itu yang digali adalah masalah kompetensi. Nah, itu yang kedua, tes wawancara berbasis kompetensi. Nah, yang ketiga, nah ini biasanya untuk para pimpinan kerja. Bukan hanya sekedar pengalaman kerja saja. Bukan hanya sekedar kompetensinya saja yang dimiliki. Yang lebih penting daripada itu adalah prestasinya. Percuma pengalaman tapi tidak berprestasi. Percuma mempunyai kompetensi tapi tidak berprestasi. Maka untuk para pimpinan kerja biasanya, misalnya dari mulai leader, supervisor, manager, GM ataupun direktur, wawancaranya nanti adalah wawancara berbasis prestasi. Paham ya? Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan fokus di dua jenis tes wawancara saja. Karena umumnya peserta ini ada di dua area ini, yaitu tes wawancara umum bagi fresh graduate atau yang pengalaman kerjanya masih sedikit. Dan yang kedua, mengantisipasi tes wawancara kompetensi. Karena banyak lowongan kerja yang meminta pengalaman atau kompetensi khusus. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa tampil meyakinkan pada saat tes wawancara? Nah, permasalahan ada di sini, ya. Nah, kalau bicara masalah meyakinkan, harus tampil yakin, oke, ya. Mungkin adik-adik semua paham bahwa kita harus tampil meyakinkan. Tapi bagaimana caranya? Caranya, ya, adik-adik semua harus tampil meyakinkan pada 4 aspek utama yang saya singkat PSK dan D. Ya, PSK, sering dengar ya PSK ya? Ini bukan PSK yang suka ditangkepin sama Satpol PP, bukan ya? Bukan itu, jauh ya. Jadi PSK dan D. PSK itu apa? Nah ini kita akan fokus. Jadi ada 4. Jadi kalau mau wawancara, ingat itu PSK dan D. P itu penampilan umum. Ya, penampilan umum, ya, dari atas ke bawah. Paham ya adik-adik ya? Yang S itu adalah sikap perilaku. Ya, sikap perilaku kita, gestur kita, mimik muka kita, intonasi suara kita, itu sikap perilaku. Ya. Kalau penampilan umum, itu penampilan secara umum dari mulai rambut sampai ujung kaki, rambut sampai sepatu, cara berpakaian kita, ya. Kenapa kok penampilan umum itu harus diperhatikan? Ya. Karena secara filosofi, penampilan umum kita, penampilan luar kita sebenarnya menunjukkan siapa kita, kualitas diri kita. Itu kelihatan dari penampilan diri kita. Jadi penampilan kita adalah kualitas diri kita. Ya, cerminan diri kita itu terlihat dari penampilan kita. Kalau penampilan kita itu berantakan, tidak rapi, ya, nah itulah cerminan diri kita. Ya, jadi penampilan ini sangat menentukan. Nah, sikap perilaku nanti akan menentukan sekali. Ya, adik-adik semua. Tadi bicara tentang gestur tubuh, ya, bicara tentang raut muka. Kemudian juga bicara juga tentang suara, cara bicara, itu masalah sikap perilaku. Ya. Nah, kata kuncinya nanti, ya, itu bagaimana caranya supaya kita perilakunya meyakinkan. Ya. Nanti saya akan jelaskan cara-caranya. Dan yang ketiga, yang harus kita tampil meyakinkan adalah kompetensi kita. Pengetahuan kita harus meyakinkan. Ya. Keterampilan kita harus meyakinkan. Karakter kita yang merupakan cerminan kita juga harus meyakinkan. Nah, ini terkait dengan kompetensi. Jadi kompetensi itu pengetahuan,
keterampilan maupun karakter diri itu adalah kompetensi. Nah, ini juga harus bisa meyakinkan. Dan yang terakhir, yang terakhir ini yang tidak kalah justru yang sangat penting adalah doa. Ya, doa sangat penting. Jadi kalau istilah filosofi saya dari 1, 2, 3 itu jalur bumi. Tapi yang keempat ini jalur langit. Ya kan? Kalau kita ingin mencari kerja, ingin mencari nafkah, ini bicara tentang perjalanan jarak jauh. Ya. Kalau perjalanan jarak jauh dengan jalur bumi saja, dengan naik kendaraan, itu nggak cukup. Harus pakai pesawat terbang, jalur langit. Ya. Nah, kita akan mulai melakukan perjalanan jauh, yaitu yang menentukan kesuksesan perjalanan hidup kita. Ya. Tempat kita mencari nafkah, tempat kita membangun masa depan, itu kita bangun pada saat kita mulai mencari di mana tempat kerja kita. Jadi kita pakai baik jalur bumi maupun jalur langit, ya. Nah, jadi penampilan harus bagus, sikap perilaku harus bagus, kompetensi juga harus bagus, dan terakhir harus banyak berdoa, ya. Kalau pakai kendaraan biasanya yang tempuh jarak pendek, ya. Tapi kalau jalur langit ini bisa jarak jauh, ya. Bisa kita mencapai cita-cita yang jauh melalui jalur ini. Jadi ini yang kita pakai. Baik, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana penampilan yang baik, ya, untuk meyakinkan pewawancara. Nah, yang pertama, jadi penampilan umum dari atas ke bawah harus mengesankan pribadi yang rapi, bersih, teratur, tapi juga tidak berlebihan. Ya. Untuk laki-laki, ya, usahakan rambutnya dipotong pendek, ya, rapi, sehingga memberikan kesan segar dan positif pada wajah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian cara berpakaian juga harus sesuai dengan instruksi, ya, yang diberikan oleh HRD. Jadi jangan sembarangan pakai pakaian, ya. Misalnya diperintahkan untuk pakai pakaian hitam putih, pakai pakaian hitam putih. Kalau diminta untuk pakaian bebas, maka pakai pakaian bebas, tapi harus rapi, wajar, dan sopan, ya. Nah, kemudian rambut pendek dan rapi, tertib, teratur. Sepatu juga bagaimana sepatu? Sepatu harus bersih, rapi, dan pantas, ya. Terkadang ada sepatu-sepatu yang tidak pantas dipakai. Misalnya kita mau interview pakai sepatu olahraga gitu, ya. Nah, itu kurang pantas. Nah, kemudian pada saat berdandan, maka berdandanlah yang baik dan wajar. Jangan berlebihan. Ini terutamanya untuk yang wanita, ya. Nah, kemudian setelah itu untuk meyakinkan, kita harus lihat penampilan kita di kaca. Sebentar, Mas Adi, ya, jangan next dulu, ya. Oke. Nah, untuk memastikan kita lihat diri kita di kaca, untuk memastikan bagaimana rambut kita, ya, bagaimana penampilan kita, baju kita sampai ke bawah rapi apa enggak. Nah, kita lihat juga dandanan kita. Nah, ini jangan disepelekan, ya, jangan disepelekan, karena dari 3 aspek tadi. Dari mulai penampilan umum, kemudian yang kedua sikap perilaku, dan yang ketiga kompetensi, itu mempunyai bobot penilaian yang hampir sama. Jadi masing-masing sepertiganya, ya. Penampilan memegang poin sepertiga daripada kesuksesan pada saat wawancara. Sikap perilaku kita, gestur tubuh kita, raut wajah kita, mimik wajah kita, suara kita, itu juga memegang peran sepertiga daripada keberhasilan. Dan terakhir, kemampuan kompetensi kita pada saat menjawab pertanyaan, itu juga sepertiga. Ya. Jadi penampilan ini jangan dianggap remeh. Nah, di sini banyak yang gagal karena menganggap remeh penampilan secara umum. Ya. Nah, padahal dia sudah memegang peran sepertiga sendiri daripada bobot penilaian wawancara ada di penampilan secara umum. Jadi kita berdiri di depan kaca, kita perhatikan penampilan kita meyakinkan atau tidak. Rambut kita
yang rambutnya agak berantakan, gondrong, dirapikan. Ya, pakaian juga demikian juga dengan cara berpakaian kita. Baik, yang kemudian yang berikutnya, ya, sikap perilaku yang meyakinkan. Nah, ini bagaimana sih untuk bisa mempunyai sikap perilaku yang meyakinkan? Bagaimana caranya? Perlu ada semua ketahui bahwa sikap perilaku itu tidak muncul dengan sendirinya. Ada yang menyebabkan kenapa kita bersikap seperti itu, kenapa kita berperilaku seperti itu. Penyebab utamanya adalah pikiran-pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi itulah yang menyebabkan sikap perilaku kita. Jadi kalau seseorang itu gagal, ya, itu penyebab awalnya karena pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kalau ada orang gagal, kalau ada orang mungkin tidak bersemangat, kalau ada orang mungkin bersedih, kalau ada seseorang itu mungkin penuh keraguan-raguan, ya, tidak tenang dan lain sebagainya, itu penyebabnya karena pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah berpikir positif, ya, dan optimis serta realistis sesuai kemampuan. Jangan ada pesimis, tetapi jangan juga overconfident, jangan terlalu yakin, ya. Tetap kita harus senantiasa berpikir positif. Kemudian, ya, berperilakulah dengan wajar, jangan berlebihan, ya. Spontan mengalir apa adanya. Yang berikutnya, kita mencoba untuk mengikuti adab dan etika umum yang berlaku di masyarakat. Ya, misalnya contohnya ucapkan salam atau selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dan seterusnya. Ya, bila memungkinkan dengan berjabat tangan. Mulai duduk bila sudah dipersilahkan. Nah, ini adalah etika-etika yang umum di masyarakat. Selanjutnya dengan tertib mengikuti arahan atau permintaan dari HRD atau user hingga akhir wawancara. Jadi ini sangat menentukan. Next, yang berikutnya. Nah, kemudian, ya, selama sesi tanya jawab, memang kita harus yakinkan, pastikan bahwa kondisi raut wajah kita, gestur dan suara itu sebaik mungkin, ya, yang memberikan kesan bahwa kita ini penuh percaya diri, penuh semangat dan meyakinkan. Ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Saya beberapa kali mendapati kondisi di mana banyak kandidat itu yang dia itu overconfident, terlalu berlebihan, ya, terlalu agresif gitu ya. Nah, ini juga kurang bagus. Tetapi yang lebih banyak adalah yang dia itu justru kurang percaya diri, kelihatan kurang bersemangat, itu yang paling banyak. Nah, ini penyebabnya. Ini kebaca di dalam raut wajah kita, gerak kita, gestur tubuh kita, sikap perilaku kita. Penyebabnya itu karena tadi adanya pikiran-pikiran yang negatif di dalam pikiran kita tadi, ya. Nah, jadi jangan sampai pada saat kita akan menghadapi wawancara, ya, pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ya. Misalnya, contohnya keraguan-raguan, waduh, saya bisa nggak mengikuti wawancara ini, ya. Nah itu, atau kekhawatiran, waduh, nanti pertanyaannya sulit nggak, gitu ya. Nah, lalu bagaimana juga nanti dengan pewawancaranya. Nah, itu jangan terlalu sampai mengkhawatirkan diri kita. Jadi kita tetap coba untuk berpikir positif, ya, optimis, tapi juga sesuai dengan kemampuan kita, realistis. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu ada di dalam pikiran kita, nanti otomatis, sekali lagi otomatis, ya, otomatis wajah kita pasti akan positif, ya, ekspresi kita akan memancarkan wajah yang percaya diri, penuh semangat. Begitu juga suara kita nanti akan berbobot,
ya, penuh rasa percaya diri, dan juga jelas terdengar. Karena apa? Karena di dalam pikiran kita itu penuh dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi sikap perilaku kita. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya sikap perilaku kita itu meyakinkan di mata pewawancara, ya. Yang pertama, isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga nanti ya, gestur tubuh kita, ekspresi wajah, dan suara kita juga akan ikut menjadi positif. Nah, seperti itu. Next, yang berikutnya. Kemudian, yang berikutnya bagaimana cara untuk kita meningkatkan kompetensi, ya, meyakinkan kompetensi kita. Ya. Nah, sebelum saya masuk bicara tentang kompetensi, ya mungkin ada hal-hal yang perlu disadari bersama oleh adik-adik semua, bahwa hampir 50% dari keberhasilan tes wawancara secara umum ditentukan oleh penampilan awal kita yang meliputi tadi cara berpakaian, termasuk sikap perilaku, ya, ekspresi wajah dan suara. Jadi belum masuk kepada wawancaranya sendiri atau kompetensinya sendiri, ya. Nah, penampilan kita, sikap perilaku kita itu sudah lebih daripada 50% sendiri. Baru nanti yang sisanya sepertiga itu ditentukan oleh kemampuan kompetensi kita. Ya, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wawancara. Baik, next, berikutnya. Maka persiapanlah sungguh-sungguh, ya, untuk menghadapi tes wawancara ini dengan banyak berlatih. Baik, yang berikutnya, ya. Nah, tadi ya, kalau untuk masalah sikap perilaku, ekspresi wajah, caranya adalah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan optimis. Itu saja, ya, strateginya. Jadi bukan salah dari wajah kita, suara kita, gestur kita, tapi penyebabnya adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola dengan baik pikiran-pikiran kita. Karena pikiran inilah yang membuat kita sukses dan gagal, awalnya ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Kita semangat atau tidak semangat ditentukan oleh pikiran kita, ya, dan lain sebagainya. Next, yang berikutnya. Jadi biasakan untuk tidak takut menghadapi kegagalan. Kegagalan hal yang biasa dalam menuju tes. Yang penting bagi kita adalah berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Next. Nah, kemudian tampilan raut wajah kita dan kondisi suara kita dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir positif dalam kondisi apapun juga. Ya, termasuk tadi kekhawatiran-kekhawatiran dan lain sebagainya, ya. Justru itu nanti akan menimbulkan kebiasaan untuk berpikir negatif. Dan ini sangat tidak baik untuk diri kita. Termasuk pada saat akan mengikuti tes wawancara ini. Next, yang berikutnya. Nah, kemudian contoh suara yang baik pada saat wawancara, ya, ciri-cirinya, ya. Suara jelas terdengar, intonasi tekanan juga menunjukkan keyakinan diri, ritme yang diucapkan tidak lambat, tidak terlalu cepat, pengaturan jeda suara yang efektif, dan kondisi juga suara normal atau sehat. Maka berlatihlah dengan berbicara yang baik, lancar, dan meyakinkan sebelum menghadapi tes wawancara. Nah, jadi kita persiapkan lagi, kita latih lagi, ya, kita latih lagi. Nah, jadi dengan latihan-latihan, ya, latihan-latihan wawancara, kemudian pikiran kita diisi dengan optimis, dengan pikiran-pikiran yang positif, itu akan memberikan performa yang baik pada saat kita akan wawancara nanti. Next. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga oleh adik-adik semua, saudara semua, banyak kandidat, terutama yang baru lulus, fresh graduate, ya, atau yang belum banyak pengalamannya dalam proses rekrutmen, itu yang kurang mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini, ya, persiapan itu wajib, ya, harus ada persiapan. Jangan menganggap remeh
persiapan untuk wawancara, ya. Jangan menganggap remeh masalah penampilan, jangan. Jangan menganggap remeh masalah sikap dan perilaku, jangan. Nah, kebanyakan kita fokusnya ke kompetensi, ya. Kita lebih banyak fokus kepada pertanyaan-pertanyaan nanti seperti apa pertanyaannya. Enggak, ya. Jadi kita tetap harus ada persiapan-persiapan. Nah, sehingga penampilan pada saat wawancara itu karena tidak ada persiapan, maka terlihat terkadang kaku, tegang, serba salah, ya. Atau terkadang bahkan ada yang berlebihan juga. Nah, itu sejak awal bertatap muka dengan pewawancara itu sudah terlihat, ya. Sehingga hal ini menimbulkan penilaian yang kurang meyakinkan, yang dapat menyebabkan kegagalan. Nah, sementara untuk sukses harus tampil meyakinkan. Tapi begitu akan memulai wawancara, sesi wawancara, penampilannya saja sudah tidak meyakinkan. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Jadi memang semuanya harus kita persiapkan dengan baik. Ya tadi ya, PSK tadi ya, penampilan, kemudian apa namanya, sikap perilaku dan kompetensi. Yang berikut saya akan bicara tentang kompetensi. Ya. Nah, untuk kompetensi, strateginya bagaimana? Bagaimana Pak untuk kita bisa mempunyai kompetensi yang baik? Ya. Nah, ya sebelum saya menjelaskan tentang sesi untuk tanya jawab ini ataupun perkenalan diri ini, saya akan jelaskan dasar-dasar dulu, ya, strategi untuk kompetensi. Ya. Nah, yang pertama, ya, kata kuncinya harus fokus, yaitu fokus dengan apa yang ditanyakan. Nah, banyak peserta, ya, yang tidak fokus dengan apa yang ditanyakan, sehingga yang ditanya apa, yang dijawab juga apa, yang ditanya apa, yang dijawab lain. Nah, karena dia nggak fokus. Nah, jadi kita harus jelas, nah, sebenarnya pertanyaannya apa, maksudnya apa. Nah, ya syukur-syukur kita tahu sebenarnya poin yang ingin didapat oleh pewawancara ini apa. Nah, itu semua tergantung pada fokus kita. Maka pada saat wawancara itu, fokus itu tertuju pada pewawancara. Jangan kemana-mana fokusnya. Perhatikan pewawancara, perhatikan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah fokus. Apa yang ditanyakan sehingga mengerti maksud pertanyaannya. Yang kedua, nah, setelah pewawancara bertanya, maka segera jawab apa adanya dengan spontan, sesuai kemampuan kita. Jawab dengan spontan. Jangan terlalu lama berpikir. Jangan terlalu lama ada jeda. Ya. Kalau terlalu lama ada jeda, ya, dari pertanyaan yang diajukan pewawancara, nanti menunjukkan, ya, kita itu responnya lambat. Kita itu mungkin pemahamannya belum nyambung, ya, dan penilaian yang negatif. Kalau kita lama menjawabnya, ya, lama mikirnya, maka jawablah, ya, secara spontan. Jangan terlalu lama jedanya, ya, supaya apa? Supaya kompetensi kita terlihat meyakinkan. Jadi kita memahami sekali apa yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama fokus, yang kedua jawablah dengan spontan tadi, ya, jangan terlalu lama jeda. Yang ketiga, jawablah setiap pertanyaan dengan jujur dan tidak mengada-ngada. Nah, ini, ya, karena nanti kalau kita tidak jujur, ya, itu ketahuan. Pewawancara, apalagi HRD, ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman mewawancarai banyak orang. Jadi sudah terbiasa mengetahui ini gestur jujur atau tidak jujur, ini intonasi jujur atau tidak jujur, ya. Bahkan nanti di dalam jawabannya juga akan terkesan membingungkan karena tidak jujur. Biasanya bagi yang selalu jujur, ketika harus menjawab tidak jujur, biasanya nggak mudah, ya, sehingga jawabannya terkadang membingungkan, ya. Nah, jadi jawablah dengan jujur, tetapi, ya, ingat, tetapi
tetapi tetap selektif dan waspada. Ya, waspada. Nah, kenapa? Supaya jangan kejeblos. Kita harus waspada dengan pertanyaan supaya kita, nah ada istilah terjebak gitu ya. Jebakan-jebakan. Sebenarnya jebakan nggak ada, ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kita tidak waspada di dalam menjawabnya. Sama seperti orang jalan, ya. Walaupun di jalanan kita itu nggak ada jebakan-jebakan, tapi kalau kita tidak waspada, nanti kita akan terperosok atau masuk ke got dan lain sebagainya. Karena tidak waspada, tidak fokus. Ya. Nah, jadi sebenarnya penyebabnya itu karena kita tidak waspada. Kita tidak paham ini arah pertanyaannya kemana. Sehingga kita merasa terkadang kita terjebak. Ya. Wah, ini pertanyaan menjebak. Sebenarnya nggak ada pertanyaan yang menjebak. Yang ada adalah kita tidak waspada dan tidak paham dengan yang ditanyakan. Sehingga kita salah sendiri menjawabnya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita nanti berpikir, wah ini pertanyaan-pertanyaan menjebak, wah ini menjebak. Nanti pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Bahkan lebih parah lagi, kita akan berpikir negatif terus. Wah ini jangan-jangan jebakan. Wah ini jangan-jangan jebakan. Wah ini jangan-jangan jebakan. Sama setiap orang kita berpikir, wah ini jangan-jangan jebakan. Sebenarnya jebakan tidak ada. Yang ada adalah kelemahan kita tidak fokus dan tidak waspada dengan apa yang ditanyakan. Begitu ya. Baik, jadi kita harus fokus, kemudian selektif dan waspada dengan pertanyaan-pertanyaan. Supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik. Ya. Jawab apa adanya. Karena ya pertanyaan-pertanyaan atau kemampuan kita itu memang sudah terbentuk bukan dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kemampuan kita itu sudah terbentuk dari mulai kita lahir, kemudian kita belajar di SD, wawasan kita di SMP, di SMA, SMK, atau di perguruan tinggi, itu sudah terbentuk dalam perjalanan yang panjang dan tersimpan di dalam memori kita. Ya. Kita tinggal mereview lagi, mengeluarkannya sesuai dengan apa yang ada di dalam memori kita. Nah, itu yang harus dilakukan yang terbaik. Yang kita lakukan, yang kita mampu bisa jawab, kita jawab. Yang bisa kita jelaskan dengan baik. Nah, seperti itu saja. Dan berusaha yang terbaik. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian, ya. Nah, ada beberapa hal atau pertanyaan yang harus diwaspadai. Nah, di sini tadi misalnya sebelumnya apa ya tadi pertanyaannya? Coba yang sebelumnya, Mas Abi. Yang sebelumnya tadi apa tuh? Nah, jadi contohnya ini terkait dengan kompetensi. Biasanya pertanyaan pertama kan tentang memperkenalkan diri biasanya. Ya, silakan perkenalkan diri. Saudara, nah ini untuk yang tadi ya, wawancara umum dan pengalaman kerja ya, biasanya langsung diawali dengan perkenalan diri. Nah ini butuh kemampuan. Nah caranya yaitu perkenalan diri yang baik umumnya meliputi sedikit tentang diri kita dan banyak tentang pengalaman atau kompetensi kita. Ya, maka itu akan menjadi awal yang menarik dan memberikan harapan. Sekali lagi ini butuh persiapan. Jadi kita berlatih tuh, ya, isinya tentang diri kita. Dan lebih banyak tentang nilai tambah kita, kompetensi kita, skill kita, dan nilai-nilai tambah lainnya itu yang kita jelaskan. Ya. Dan ini butuh persiapan. Dari rumah kita udah siap nih. Kita mau bicara apa nih pada saat akan memperkenalkan diri. Jadi kita nggak perlu berpikir lambat lagi nanti di sana. Nah, karena nanti juga kita akan merangkai kata, ya. Kalau kita nggak persiapkan, maka nanti mungkin penjelasan kita nanti akan muter-muter nanti. Ya, jadi perlu persiapan. Nah, sehingga perkenalan diri kita terlihat sangat meyakinkan. Yang berikutnya, yang keenam, untuk pertanyaan yang sifatnya meminta penjelasan, pendapat pandangan. Nah, ini ya. Nanti saudara akan ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan jawaban panjang. Jadi jenis pertanyaan ya secara umum ada 2, yang jawabannya pendek dan yang jawabannya panjang. Kalau yang jawabannya pendek, iya atau tidak, atau jawaban-jawaban yang sifatnya spesifik.
Tapi kalau ada pertanyaan, tolong jelaskan, ya, tolong uraikan, tolong ceritakan, ya. Nah, ini sedapat mungkin kita harus menjelaskan secara luas, detail, kemudian analisis dan logis, ya. Tujuannya untuk mengesankan, supaya kesannya itu meyakinkan bahwa kita memiliki pemahaman dan wawasan yang luas, serta cara berpikir kita yang analitis dan logis dalam melihat permasalahan. Jangan kalau diminta tolong jelaskan, tolong terangkan, ya, tolong kasih pandangan, kita jawabnya pendek-pendek, nanti penilaiannya negatif, seolah-olah wawasan kita terbatas, ya, pemahaman kita terbatas. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pertanyaan bersifat dilematis, serba salah, menjebak katanya, ya, tadi. Nah, kata kuncinya tadi, ya, kata kuncinya itu harus hati-hati, ya, jangan sembarangan kita, ya, nanti itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, yang penting kita harus hati-hati. Nah, next yang berikutnya. Kemudian bila ada pertanyaan tentang misalnya contohnya nih, ya, ini kelemahan atau kekurangan, ini termasuk juga pertanyaan yang terkadang bisa saja menjebak ini, ya, bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya bukan menjebak, kita saja yang tidak waspada, ya, kita saja yang tidak hati-hati dalam menjawab. Jadi bila ada pertanyaan tentang kelemahan atau kekurangan, maka dari banyak kelemahan kita, carilah kelemahan yang tidak terlalu terkait. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Apalagi sampai menjawab, wah, saya tahu, waduh, saya agak kesulitan menjawab kelemahan, atau saya tidak punya kelemahan, atau, aduh, saya bingung untuk mengetahui kelemahan saya. Nah, itu sangat fatal, ya. Kita harus jelaskan, ya, bahwa kita punya kelemahan ini, kita punya kelebihan ini. Kalau kelebihan itu nggak masalah, ya, sudah pasti itu hal yang positif. Tapi kalau bicara tentang kelemahan, nah, maka kita cari kelemahan yang pertama. Kelemahan itu kan banyak, maka kita ambil kelemahan kita yang tidak berdampak langsung dengan pekerjaan. Itu yang pertama, yang tidak berdampak fatal terhadap pekerjaan. Yang kedua, selalu kita akhiri bahwa kita ada upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Dan sampai saat ini saya sudah mencoba dan memang ada perbaikan-perbaikan dari diri saya. Nah, selalu kita jelaskan kalau bicara tentang kelemahan tadi, ya. Kemudian bila ada pertanyaan tentang misalnya tentang mau gaji berapa, upah berapa yang diminta, maka jawabannya juga disesuaikan, ya. Ini juga mungkin nanti ada yang mikir, wah, ini jebakan nih, nanya gaji nih, ya. Sebenarnya enggak, ini ada arahnya, ya. Dia pengen lihat sikap perilaku kita, karakter kita. Jadi bila kita baru lulus atau fresh graduate dan tujuan kita untuk mendapatkan pekerjaan atau pengalaman kerja atau menambah pengalaman kerja, maka umumnya jawabannya adalah mengikuti standar yang ada di perusahaan ini. Nah, termasuk juga, ya, saya berharap mudah-mudahan saya bisa paling tidak dapat UMK atau UMR gitu, ya. Nah, bila tujuan kita untuk mendapatkan gaji atau upah yang lebih besar, yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya, ya, atau menyesuaikan dengan skill pengalaman kita yang kita miliki, maka kita bisa meminta angka tertentu, tapi harus pantas dan wajar. Ini biasanya dilakukan negosiasi upah atau gaji. Nah, karena kita punya pengalaman dan punya skill khusus, nah itu boleh, ya, seperti itu. Tapi kalau kita tadi pengalamannya masih terbatas, apalagi fresh graduate, maka kita akan condong mengikuti standar yang sudah ada atau standar dari pemerintah, yaitu UMK atau UMN. Kurang lebih seperti itu. Next, berikutnya, Mas Abi. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus diwaspadai, atau mungkin ada istilah pertanyaan-pertanyaan yang sebagian peserta mengatakan itu pertanyaan yang menjebak. Itu sekali lagi, ya, itu pertanyaan sebenarnya banyak sekali, ya. Tapi adik-adik semua juga bisa membacanya atau melihat berbagai macam pertanyaan itu di internet, banyak tuh, ya. Tapi intinya sebenarnya bukan menjebak, ya. Kita saja yang tidak fokus, tidak hati-hati, tidak waspada, ya, sehingga merasa terjebak. Sebenarnya kalau kita fokus, kita waspada, selektif, kita akan paham, kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik, ya. Nah, sehingga jawaban kita itu meyakinkan.
Nah, contohnya misalnya berbagai macam pertanyaan termasuk apa motivasi Anda bekerja di perusahaan kami. Nah, itu jawabannya ya kita harus memberikan jawaban-jawaban yang positif gitu ya. Nah, dan juga jangan terlalu berlebihan atau lebay gitu ya. Bisa terlalu membagus-baguskan perusahaan itu ya, nanti malah jadi kelihatan lebay ya. Nah, kita berikan aja jawaban-jawaban yang positif ya. Misalnya kita ingin mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu kita di perusahaan ini. Nah, kemudian juga motivasi kita juga di samping itu kita juga ingin mencari nafkah untuk membantu keluarga. Nah, itu hal-hal yang bagus, yang positif. Nah, dan yang terakhir seringkali juga kita abaikan, nah yang perlu diperhatikan di sini ya. Terkadang di akhir sesi wawancara itu kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, saya beberapa kali mendapatkan kandidat itu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ketika ditanya, dia bilang cukup, tidak ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya satu sikap perilaku yang kurang bagus, ya. Nah, sebaiknya kita harus bertanya wajib. Kenapa? Karena di situ sebenarnya ada penilaian juga tentang ya seberapa besar keinginan tahunan kita yang lebih jauh tentang perusahaan itu. Jadi rasa ingin tahunya, kesungguh-sungguhan kita ingin bekerjanya, sehingga kita banyak bertanya tentang perusahaan itu. Bagaimana, apakah di sini ada program untuk peningkatan kemampuan karyawan atau program training? Nah, kita bisa bertanya di situ. Lalu kira-kira untuk pengembangan karir di sini seperti apa? Kita bisa nanya. Jadi kita tanya, jangan sampai kita nggak bertanya. Silahkan tanya apa saja, tapi yang sifatnya positif untuk pengembangan diri. Nah, itu kita tanyakan. Ada nggak kesempatan untuk mengembangkan diri perusahaan ini? Nah, itu bisa kita tanyakan. Untuk menunjukkan kita memang benar-benar punya keinginan dan punya semangat untuk berkembang dan maju di perusahaan itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga dan berbagai macam pertanyaan umum lainnya ya, yang bisa Anda jawab secara baik dan logis, ya, masuk akal. Termasuk contoh-contohnya juga. Maka untuk itu dibutuhkan persiapan jawaban jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, adik-adik bisa melihat banyak daftar pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa dipelajari itu di internet banyak sekali. Ya, nah, yang penting kita fokus dengan apa yang ditanyakan, kita paham dan berikanlah jawaban yang terbaik menurut kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya berusaha sebanyak-banyaknya menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan nilai tambah kita. Jadi pada wawancara, ya, kita banyak bicara tentang kemampuan kita, nilai tambah kita, pengalaman-pengalaman positif kita, itu yang kita ceritakan. Ya, tujuannya untuk meyakinkan HRD atau user, ya, meyakinkan lagi ya, bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dicari itu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang harus diwaspadai nih, ya. Next, berikutnya, Mas Adi. Nah, ini juga ya, ada beberapa hal yang harus diwaspadai, yang harus dihindari, yaitu mengalihkan pandangan mata ke tempat lain. Nah, ini fatal banget. Jadi pada saat wawancara, nah ini saya banyak menemukan pada saat wawancara, kandidat itu pandangannya itu kemana-mana. Fokusnya kemana-mana, sehingga nggak memperhatikan apa yang disampaikan oleh user atau HRD. Nah, ini fatal, ya. Berarti kita bukan orang yang fokus. Nah, jadi pada saat wawancara, pandangan kita itu harus fokus, pendengaran kita harus fokus, memperhatikan HRD atau user berbicara. Kemudian juga duduk, jangan sampai duduk bersandar atau berdiri bertumpu. Itu mengesankan hal yang negatif, misalnya orang malas ya, dan lain sebagainya. Atau meletakkan tangan di depan atau di belakang kita. Itu juga etikanya kurang bagus. Nah, kemudian ada kalanya juga ditemukan beberapa kandidat yang memotong pembicaraan HRD atau user karena merasa ada kesalahpahaman. Nah, itu juga nggak boleh. Etikanya tidak bagus. Jadi etika-etika ini bisa memberikan penilaian negatif yang signifikan. Boleh jadi sebenarnya dia bagus, tapi ada etika yang tidak bagus, memotong pembicaraan gitu ya. Nah, itu kesalahan fatal. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus sebenarnya diperhatikan. Kemudian meminta HRD user mengulang pertanyaan karena tidak fokus. Nah, itu juga sedapat mungkin dihindari. Jangan kita minta diulangi lagi, berarti kita nggak fokus kan? Nah,
terhadap apa yang ditanyakan. Nah, ini hal-hal yang negatif itu tolong dihindari. Dan satu hal lagi, ya. Nah, ini user HRD itu adalah manusia juga, ya. User atau HRD itu adalah manusia. Mereka juga banyak kelemahan-kelemahannya, ya. Nah, pada saat wawancara kita akan ketemu dengan berbagai macam ekspresi daripada HRD atau user itu yang macam-macam. Ada yang sifatnya itu positif sekali sama kita, welcome, hangat gitu ya, paham ya? Nah, tetapi banyak juga kita akan ketemu dengan pewawancara itu yang kelihatannya sinis, jutek, atau negatif wajahnya, ekspresinya negatif. Nah, untuk menghadapi yang negatif-negatif ini, ya, jangan sampai kita terpengaruh jadi ikut-ikutan, ya, semangat kita turun, pikiran kita jadi ikut negatif, atau kita terpengaruh oleh sikap pewawancara tadi. Jadi caranya kita tetap harus berpikir positif. Kita selalu berpikir apapun ekspresi sikap perilaku wawancara, saya tetap akan berusaha memberikan yang terbaik di dalam wawancara ini untuk meyakinkan mereka. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai kita terpengaruh oleh sikap-sikap dari pewawancara yang mungkin pada saat itu mungkin lagi ada masalah atau memang gayanya seperti itu, ya. Nah, kita tetap harus menunjukkan sikap perilaku yang positif, tetap optimis, ya, berikan yang terbaik. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga harus sebelum kita datang ke perusahaan itu atau diwawancarai oleh user perusahaan itu, kita sedapat mungkin cari informasi yang banyak tentang perusahaan itu, ya. Jadi tujuannya untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perusahaan yang kita lamar. Misalnya bidangnya apa, sektornya apa, PMA atau PMDN, pemegang sahamnya siapa, kantornya di mana, produknya apa, kliennya siapa, budaya-budaya seperti apa. Nah, semakin banyak kita ketahui, itu menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh ingin banget kerja di tempat itu. Tapi kalau ditanya, kita nggak tahu atau hanya sedikit tahu, menunjukkan sebenarnya kita lagi coba-coba doang. Nggak terlalu ingin banget kerja di perusahaan itu. Nah, ini akan memberikan penilaian negatif. Nah, inilah beberapa hal yang harus dipahami. Ya, mudah-mudahan kembali lagi dengan kita tampil meyakinkan di PSK dan D tadi, ya, penampilan kita meyakinkan, ya, kemudian sikap perilaku kita meyakinkan, kompetensi kita meyakinkan, dan kita tutup dengan banyak berdoa, ya, berdoa dari mulai awal pada saat proses sampai proses akhir selalu kita iringi dengan doa, ya, supaya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberuntungan, ya. Nah, itu nanti kita akan sangat puas sekali atau positif sekali, yakin sekali dengan hasilnya. Jadi sekali lagi ingat, PSK dan D itu harus lakukan persiapan yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin bila ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada sesi tanya jawab yang akan dibimbing oleh Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ya, masih ada kesempatan. Bagi yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Ya, dibuka saja mic-nya supaya jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maaf Bapak, saya minta meluangkan waktunya. Boleh Mas Fahad. Nah, silakan langsung saja. Poinnya apa? Jadi gini Pak, semisal ada perusahaan buka lowongan gitu ya Pak. Nah, jadi untuk persyaratannya itu kita kan persyaratannya itu apa namanya? Ya, ada ini Pak, apa namanya? Tinggi badan atau umur gitu Pak. Iya. Nah, jadi untuk ngelamar gitu Pak, gimana untuk
yang lain gitu untuk ngelamar, tapi kesenjangannya itu Pak, tinggi badan kurang atau gimana gitu. Oh Terus iya, umur dibatasi iya, iya, itu. paham, paham, ya. Jadi begini, ya, persyaratan itu dibuat oleh perusahaan, betul ya? Ya Dan betul. perusahaan membuat persyaratan itu menyesuaikan dengan kompetensi, ya, kondisi-kondisi yang dibutuhkan di tempat kerja nanti. Saya ambil contoh di bagian produksi itu ada yang mesinnya pendek, ada yang mesinnya tinggi. Sehingga untuk posisi yang mesinnya tinggi biasanya dicari yang tinggi badannya, ya, relatif lebih tinggi. Nah, itu. Jadi ada karena tempat kerja, ya, seperti itu. Nah, disesuaikan. Nah, di sisi lain juga ada HRD yang juga memang persyaratannya itu sangat ketat sekali. Itu karena memang situasi tempat kerja, ya, tempat kerjanya yang mendaki seperti itu. Tapi ada juga yang persyaratannya sifatnya umum gitu ya, nggak terlalu ketat atau agak longgar, ya. Karena memang kebutuhan juga sama seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, memang kembali kepada keberuntungan kita ya. Mudah-mudahan kita banyak ketemu dengan loker-loker yang tidak terlalu ketat sekali ya, sehingga ini kita bisa memenuhi persyaratan atau kualifikasinya. Nah, kalau seperti ini jalur 4, jalur langit, banyak doa aja ya. Sehingga nanti kita ketemu sama HRD benar. Saya dulu jadi HRD. Saya Iya. bikin perusahaan, saya bikin persyaratan ya yang tidak memberatkan karyawan ya. Tetapi juga tidak merugikan perusahaan. Tidak merugikan perusahaan dan juga tidak memberatkan karyawan. Nah, mudah-mudahan kita banyak ketemu dengan HRD yang seperti itu. Makanya harus banyak doa. Berarti jalur langit, jalur keempat itu yang harus kita kuatkan. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih Bapak atas. Sama, monggo, yang lain. Oke Pak, mungkin saya bacakan ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Mas Pak. Alhamdulillah, Ya. semoga terjawab ya Mas Fat. Sama-sama. Ya. Kalau gitu saya izin membacakan dari Ana ini Pak. Pak, izin tanya, tips menjawab interview jika ditanya kenapa kamu tidak diperpanjang kontraknya. Sedangkan dia alasannya ini karena mogok kerja sebelumnya. Gimana tuh Pak? Biar dia punya alasan mogok kerja, tapi ketika ditanya kenapa tidak diperpanjang kontraknya, gimana supaya kita Gimana saya kurang jelas? Nomor berapa itu ya? Ana Pak, Oh, ini ya. Ana. Jika tanya kenapa kamu tidak diperpanjang kontraknya dengan alasan karena mogok kerja, ya. Untuk jawabnya bagaimana Pak, gitu ya. Nah, ini memang ya kondisi yang kurang bagus ya. Memang sebenarnya ini kondisi yang bisa memberikan penilaian negatif. Nah, tetapi sekali lagi, tetapi kita harus bisa menjelaskannya sehingga kondisi yang negatif itu nanti akan bisa dipahami dengan baik oleh HRD. Contoh, mogok kerja ya. Mogok kerja itu kan bukan kita sendirian. Ingat ya. Tuh, mogok kerja ini biasanya ya beramai-ramai lah gitu ya. Banyak karyawan melakukannya. Dan itu juga bukan inisiatif dari kita pribadi. Nah, tetapi karena kebersamaan kita di dalam tim, yang pertama. Yang kedua, kita mogok juga sebenarnya untuk bisa memberikan ya, memberikan masukan yang positif kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, karena memang ini dikoordinir misalnya oleh serikat pekerja, ya, sehingga sebagai bentuk solidaritas kita, ya,
ya kita juga akhirnya bergabung dengan mereka mogok kerja. Nah, jadi memang sekali lagi tadi saya bilang, kita harus selektif dan waspada dalam menjawab. Jadi intinya kembali, maka jawablah mogok kerjanya itu untuk alasan-alasan yang masuk akal, yang bisa diterima HRD. Kenapa kok kita sampai mogok kerja, gitu ya? Memang kalau mogok kerja konotasinya negatif, tapi apakah itu akan menjadi negatif atau positif tergantung jawaban penjelasan-penjelasan dari kita. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, yang berikutnya, Permisi Pak, mohon izin ya, bertanya. silakan. Ya, Mas Samsung ini Langsung aja. jelaskan namanya ya, Mas. Jangan siapa. Eh, Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara. Mohon izin bertanya Pak, ini saya juga loginnya melalui dua user, yang satu laptop yang satu HP, dikarenakan yang melalui laptop tidak kedengaran suaranya. Oh, ini jelas ini. Jadi saya tanya Pak, terkait untuk interview kerja, pertanyaannya jadi bagaimana ya Pak ya cara menjawab mengenai PT-PT ini ataupun tempat pekerjaan yang memang pekerjaan ini layaknya ingin mempunyai karyawan-karyawan yang mempunyai pengalaman, dan bahkan pengalamannya itu Maaf. mempunyai minim selama 1 tahun. Dan bagaimana cara menjawab ketika ada seorang pelamar yang pelamarnya itu baru fresh graduate atau baru lulus dan belum mempunyai pengalaman dalam bekerja. Bagaimana tips untuk menjawabnya, Pak? Terima kasih. Berarti lowongan yang dibuka ini kualifikasinya itu bukan fresh graduate mungkin. Dan ketika melamar, fresh graduate ini diterima dalam tes interview. Dia dengan Mas siapa tadi namanya? Halo, Mas? Tes. Ya, Pak Win? Kedengaran suara saya? Ya, terdengar, Pak. Ya, Pak, bagaimana tadi ada jawaban dari salah satu peserta kita Jadi pertanyaannya apa tadi? yang tadi yang beliau ini ketika melamar kerjaan itu dibutuhkan pengalaman. Halo, Pak, apakah terdengar suara saya? Pak? Kedengaran. Walaupun Ya. kecil nggak apa-apa. Silakan. Jadi beliau ini sebagai fresh graduate melamar di lowongan yang sifatnya ini membutuhkan pengalaman, begitu Pak. Apakah fresh graduate ini layak untuk melamar di posisi yang membutuhkan berpengalaman, minimal pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, itu Pak? Ya Mas, bagaimana Mas? Ya, Oke. betul Pak, seperti itu. Ya begitu Pak. Baik ya. Jadi memang yang pertama, HRD akan memfilter, ya, memfilter kualifikasi yang memenuhi dulu, ya, yang sesuai dengan persyaratan dulu. Nah, itu yang akan diproses. Bila setelah memproses kandidat yang memenuhi kualifikasi, ternyata tidak ditemukan yang cocok. Nah, terkadang banyak juga HRD yang dia akan melihat opsi lain, ya, termasuk yang belum punya pengalaman, ya, termasuk yang belum punya pengalaman, tapi ternyata dia mempunyai nilai tambah yang lain, ya. Terkadang itu bisa dipanggil, tapi sifatnya cadangan. Biasanya yang diproses yang punya pengalaman dulu, ya. Nah, kalau ternyata yang punya pengalaman tidak sesuai dengan yang diharapkan, baru nanti HRD akan mencari opsi-opsi lain, ya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang sifatnya agak untung-untungan, ya. Tapi kalau kita beruntung, bisa saja kita dipanggil. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, baik Mas, semoga menjawab pertanyaannya ya.
Oke, kalau gitu saya bacakan Pak, ini ada dari Putri Pak. Boleh. Pak, saya izin bertanya. Sebenarnya ketika ditanya, perkenalkan diri Anda, itu poin pentingnya yang diambil itu seperti apa? Nah, tadi sudah saya ini kan ya. Sebenarnya kalau tentang diri itu kan sudah ada di biodata atau CV. Betul ya? Betul. Nah, nah, sebenarnya yang ingin dilihat itu adalah cara kita memperkenalkan diri. Jadi sikap perilaku kita. Ya, sikap perilaku kita pada saat memperkenalkan diri. Adapun konten utama perkenalan seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama ya kita sedikit tentang perkenalkan tentang diri kita. Tapi nanti kita akan lebih banyak menjelaskan tentang kompetensi kita, nilai tambah kita, atau pengalaman-pengalaman kita. Itulah yang paling penting. Ya, bukan di personality kita. Kalau personality kita, ya biodata personality kita itu sudah ada di biodata atau di CV. Seperti itu. Yang banyak kita jelaskan di dalam perkenalan, justru kita ceritakan tentang nilai tambah, ya, atau kompetensi kita, atau pendidikan kita, atau pengalaman kerja kita. Kurang lebih seperti itu. Baik. Monggo. Oke, Kak Putri, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya dari Kak Izela. Pak, izin bertanya jika ditanya tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, itu jawabannya bagaimana seharusnya, Pak? Oke, ya. Kalau kelebihan mudah ya kita ya. Kita jelaskan kelebihan kita. Tapi pada saat menjelaskan kelebihan, silahkan. Anda punya kelebihan apa? Misalnya ya, Anda orang yang pekerja keras. Ya ceritakan saja kelebihan pekerja keras. Tapi juga jangan terlalu lebay. Oke. Nah ini relatif lebih mudah kalau bicara tentang kelebihan. Yang agak sulit kalau bicara tentang kekurangan. Berdampak langsung terhadap tempat kerja. Contoh misalnya kekurangan saya terkadang sering malas, ya. Nah itu jangan. Nah, saya orangnya kurang kreatif. Nah itu jangan, gitu ya. Nah, ceritakan tentang hal yang tidak terlalu signifikan. Misal saya kurang bisa bikin perencanaan. Nah gitu ya. Kelemahan saya kurang bisa bikin perencanaan kerja. Tetapi, nah pakai tetapi kalau kekurangan, saya terus berusaha dan belajar untuk memperbaiki, ya supaya dari waktu ke waktu saya bisa memperbaiki kekurangan saya. Nah seperti itu jawabannya. Jadi setiap kekurangan pasti dijawab dengan upaya untuk memperbaiki diri. Kurang lebih seperti itu. Silakan yang lainnya. Nah ini ada pertanyaan, izin bertanya supaya interview tidak grogi. Gimana ya Pak? Ya, biasanya sampai tremor kalau berbicara dan menjawab pertanyaan. Nah itu ya. Jadi sebenarnya masalah itu ada di dalam pikiran kita. Adik-adik semua, kenapa kok kita grogi? Kenapa kok kita tegang sekali? Ya, kenapa kita sampai nggak bisa berkata-kata? Kenapa lidah kita sampai kaku? Ya, itu penyebabnya karena terlalu banyak pikiran-pikiran negatif. Nah, itu yang harus diperbaiki, bukan hanya pada saat interview saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, pikiran-pikiran negatif yang membuat rusak ekspresi kita, perilaku kita, itu harus dihindari. Nah, apalagi pada saat akan interview. Jadi kita harus senantiasa berpikir positif, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa kegagalan adalah hal yang biasa, bahwa kalau saya bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu yang dimasukkan di dalam pikiran kita. Jauhkan, waduh nanti pertanyaannya susah, wah nanti HRD-nya, usernya ini mungkin keras gitu dan lain sebagainya. Nah, ketakutan itu yang dihilangkan. Begitu ya? Oke. Silakan yang lain.
Jadi caranya dengan memperbaiki cara berpikir kita. Jangan dibebani oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ya, nanti rusak semuanya. Bukan hanya interviewnya saja rusak, tapi masa depan kita juga akan rusak kalau banyak pikiran-pikiran yang negatif. Oke Pak, mungkin Yang berikutnya, izin bertanya Pak. Saya sortir beberapa pertanyaan yang mungkin Boleh, silakan. untuk mempersingkat waktu. Saya izin membacakan pertanyaan dari Dinda Amalia. Pak, izin bertanya, kalau disuruh menjelaskan pengalaman kerja, tapi sebelumnya belum pernah bekerja, hanya punya pengalaman PKL saja, gimana cara menjelaskannya, Pak? Tidak masalah. Tidak masalah kalau kita belum punya pengalaman kerja, kita punya pengalaman PKL, kita punya pengalaman wirausaha, kita punya pengalaman berorganisasi, itu bagus semua. Nggak harus kita punya pengalaman kerja. Justru sekarang kita sedang mencari kerja, ya. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman kerja, nggak apa-apa. HRD juga nggak masalah. Ceritakan, ya, pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman pernah wirausaha misalnya, pengalaman PKL, pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti momen-momen tertentu. Nah, itu untuk menunjukkan nilai tambah kita, kualitas kita. Nggak masalah, justru itu bagus. Oke? Ya, saya rasa cukup ya, Mas Abi ya. Oke, baik Pak. Ada Yang terakhir ya. yang terakhir kan? Ini saya izin membacakan pertanyaan dari Mas Trian Kemadi. Ini beliau punya pengalaman bekerja magang di pabrik selama 1 bulan. Kemudian beliau ini resign karena lingkungannya yang toksik gitu Pak, yang kurang menyenangkan, karena atasannya main tangan. Oh, ini termasuk kekerasan berarti Pak. Terus beliau ini ingin melamar pekerjaan pabrik lagi. Apakah pengalaman beliau yang singkat itu selama 1 bulan itu bisa dijelaskan ke HRD dan lebih diplomatis mungkin terdengar dengan jelas, tersapi rasanya yang baik. Bagaimana Pak? Nah, jadi begini. Pertama, kita kerja hanya 1 bulan, ya, karena masalah di tempat kerja itu sebenarnya satu hal yang bisa memberikan penilaian negatif, ya. Kalau kerjanya pendek-pendek karena kemudian kita resign, itu sangat negatif. Makanya hal yang seperti itu dihindari, ya, dihindari. Jadi kita harus kuat menghadapi apapun situasi di tempat kerja, ya. Paling tidak kita bisa bertahan 1 tahun. Kalau memang kita punya kesempatan kerja. Beda kalau memang kontraknya hanya 6 bulan, berarti habis kontrak dan itu ada alasannya. Dan nggak masalah, itu banyak yang seperti itu. Karena kontrak terkait dengan bisnis, nggak masalah. Tapi kalau resign, ini bermasalah. Apalagi kalau resign yang pendek waktunya, hanya 1 bulan, 2 bulan. Ya, maka itu dihindari. Dan kalaupun ada, nah, itu nggak perlu kita ceritakan. Ya, kita ceritakan saja yang pengalamannya yang agak panjang, yang 6 bulan atau yang 1 tahun. Kalau yang 1 bulan kita resign, sedapat mungkin jangan diceritakan. Ya, cukup menjadi pengalaman saja buat kita. Karena kalau kita ceritakan, nanti pasti akan memberikan penilaian yang negatif. Apalagi kalau sudah bicara tidak suka dengan lingkungan kerja, itu lebih parah lagi. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Win sudah menjawab beberapa peserta pada Zoom siang sampai sore kali dengan tema pelatihan interview kerja dengan fokusnya adalah membongkar strategi jitu lolos interview kerja. Kalau begitu teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan beberapa poin sebentar apa yang disampaikan oleh Pak Win, bahwa interview kerja ini merupakan hal
yang difokuskan adalah ada deals di sana, ada kesepakatan. Jadi HRD pun sangat akan mengerti apa yang menjadi uh, membangun potensi dari pesertanya, peserta interviewnya. Tidak mungkin HRD bertanya tentang hal-hal yang di luar kuasa kita. Itu akan sesuai dengan kualifikasi daripada peserta interview itu di lowongan-lowongan yang sesuai. Dan tadi Pak Win menjelaskan tentang kita tuh harus mengedepankan strategi PSA dan D, begitu ya Pak Win ya. Yang pertama adalah penampilan umum, yang kedua adalah sikap atau perilaku, yang ketiga adalah kompetensi, dan yang terakhir adalah doa. Jadi setelah kita ikhtiar, kita punya penampilan yang bagus, itu tidak harus pakaian yang mahal gitu ya Pak Win. Tapi pakaian yang rapi dan itu enak dilihat gitu. Yang disebut good looking itu bukan dari paras kita yang tampan atau cantik gitu, tapi good looking yang sebenarnya adalah cara berpakaian kita yang rapi. Dan sikap atau perilaku yang kita tekankan di sini, yang ditekankan oleh Bapak Bin Haryono, adalah gestur kita, pola pikir kita dalam uh, menjawab pertanyaan interview dengan kebijaksanaan. Dan kompetensi balik lagi, kompetensi adalah merupakan yang pernah teman-teman alami sebelumnya, baik itu pengalaman kerja, hal-hal teknis, soft skill maupun hard skill. Kalau teman-teman di sini ada yang fresh graduate, artinya kompetensi teman-teman adalah sebagai pencari kerja dengan membawa ijazah teman-teman sebelumnya SMA. Misalkan teman-teman lulusan SMK, kompetensi teman-teman ya berarti dari pendidikan sebelumnya. Lulusannya keuangan, berarti kompetensi teman adalah keuangan. Dan dari kompetensi-kompetensi yang dimiliki ini, setelah kita ikhtiar, tadi sudah ditekankan penampilan umum, sikap perilaku, dan kompetensi. Setelah kita melakukan ikhtiar, baru setelah itu kita fokus dan berserah diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menimpa kita, atas apa yang kita lalui, karena semuanya akan berlalu. Teman-teman tidak akan tidak akan pernah merasakan suatu hal yang menjadi pembelajaran kalau teman-teman tidak mencobanya. Jadi teruslah mencoba teman-teman sekalian, dan jangan lupa terus berdoa daripada percobaan itu. Dan harapannya daripada sesi interview kali ini, semoga teman-teman mendapatkan materi atau insight yang luar biasa untuk bekal teman-teman ke depannya nanti pada saat interview kerja. Adapun setelah sesi interview ini, teman-teman setuju nggak kalau kita adakan lagi kelas interview lebih Q&A gitu, tanya-tanya mungkin. Komen dong, jawab iya kalau setuju misalnya. Kita seperti ini, simulasi interview kerja. Baik, Kak Wida Rosmaika setuju. Oke, baik. Oke, Kak Setuju Gunawan, Pak, setuju. Mas Samsung setuju, Mas Samsung. Ya, ini Maaf lupa diganti namanya Pak. siap-siap, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita akan, insya Allah kita akan adakan lagi pelatihan-pelatihan interview kerja untuk teman-teman agar kesiapan interview ini menjadi suatu hal yang sangat matang. Ketika ketemu HRD nggak ada grogi-grogi lagi. Kita sudah menyiapkan bekal pengetahuan kita, bekal mental kita, dan bekal daripada doa kita. Yang paling penting adalah doa dari kedua orang tua. Ya teman-teman. Oke teman-teman, boleh nggak on cam ini buat dokumentasi? On kamera. Kita dokumentasi dulu yuk. Kan tadi pada komen setuju nih. Nanti kita adakan sesi simulasi interview di pelatihan berikutnya yang mungkin nanti akan diselenggarakan lagi pada waktu-waktu terdekat. Boleh on cam teman-teman semuanya. Untuk Rifki, apakah siap sesi dokumentasi? Ayo teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi.
dokumentasi. Oke, tanya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Good. Oke. Oke, teman-teman. Saya Abi Hanafi selaku moderator pada acara pada siang sampai sore hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman. Semoga teman-teman yang saat ini sedang dalam fase mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, yang tepat, dan Allah ridhoi. Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ilmu dan materi pada Zoom kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang persiapan kerja dan pelatihan interview. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri, kurangnya mohon maaf, lebihnya alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.